Selamat sore sahabat kasih, selamat hari Minggu. Saya Sati dari Kementerian Agama. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dengan mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini sendiri diambil dari bacaan Injil Lukas. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga di hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Semoga hari demi hari kami menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam memuliakan nama-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya, sahabat kasih, bisa ya kita mulai sekarang. Bacaan hari ini kita diambil dari bacaan Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarkannya. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada orang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain namanya orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, sahabat-sahabat kasih, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan ya. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat merenungkan apa yang dilakukan Yesus sebagai Al-Masih, seperti menolong orang miskin, menyembuhkan orang buta, membebaskan orang tawanan dan tertindas. Semua perbuatan Yesus yang dilihat sebagai mukjizat itu tidak diselenggarakannya ya. Apalagi di Nazaret, tempat Yesus lahir. Orang-orang di Nazaret heran mengapa tidak dilakukan juga di Nazaret tempat asal dan tinggalnya.
menanggapi keadaan seperti itu, Yesus berkata, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kuasa dan kemampuannya untuk mengadakan mukjizat tidak dilakukannya di kalangan sesama penduduk Nazaret, tetapi di daerah sekitarnya. Sebagai contoh, ia menyebut Nabi Elia dan Nabi Elisa. Nah, di sini ini ya, kita mencoba untuk menarik ke kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kalian juga pernah merasakannya ya, ketika kalian mencoba berkarya di tempat asal kalian atau di desa atau di gereja kalian, kadang kita merasa tidak dihargai. Tetapi ketika kita berani pergi dari zona nyaman kita, dari tempat tinggal kita, terkadang mereka malah lebih welcome sama kita, menghargai kita gitu. Contoh saja, dulu saya itu seorang ini ya, istilahnya orang-orang yang sedikit disepelekan. Tetapi ketika saya berani keluar, pergi dari zona zaman, nah itu saya semakin bangkit menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Dan bahkan ketika saya pergi jauh itu, banyak orang-orang yang lebih menghargai saya, mau mendengarkan saya. Tadinya yo apaan toh kamu itu gitu toh. Mungkin tidak hanya saya ya, atau seperti Tuhan Yesus sendiri juga merasakannya ya, bahwa kalau kita itu berkarya di tempat sendiri, sering-sering kita tidak dihargai. Tentu saja tidak semuanya ya, tidak di semua tempat seperti itu, tapi pada hakikatnya keseringan seperti itu. Makanya ketika kita diutus ke tempat yang jauh, kita tidak boleh khawatir atau takut. Kenapa? Ya, tentu saja karena di tempat-tempat yang baru kita pasti akan menemukan orang-orang yang baru pula, yang bisa menghormati kita, menghargai kita. Tapi kalau kita hanya diam saja di lingkungan kita, paling siapa sih dia, aku ya wis kenal, misalnya seperti itu ya. Siapa toh wong Mbak Sati, aduh mbak-mbak yang kecil itu nggak ada wibawanya, misalnya seperti itu. Nah kayak gitu. Mungkin kalian juga punya pengalaman masing-masing, entah mirip atau tidak, tentunya kalian punya pengalaman dalam mewartakan sabda Allah, di mana kalian pernah merasakan sakit karena tidak dihargai, atau sedang mewartakan sabda Allah tidak didengarkan. Mungkin tidak hanya sekali ya, mungkin bahkan sering. Iya. Tapi tentu saja dari situ kita tidak boleh menyerah untuk mewartakan sabda Tuhan. Nek di sini nggak diterima, yo di tempat lain. Nggak usah pilih-pilih. Di mana aja kita diterima sama seseorang, kita harus mau mewartakan sabda Allah. Contohnya saja saya teringat dengan lagu ini, Sekolah Minggu. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Nah, terang, terang, terang. Nah, gitu ya. Jadi dari lagu Anak Sekolah Minggu ini maknanya bagus sekali ya. Jadi di sini kita nggak boleh milih-milih menjadi terang atau menjadi tidak boleh milih-milih dalam mewartakan sabda Allah. Jangan sampai bilang, wah aku kan di sana di tempat yang baru kan aku nggak kenal siapa-siapa. Aku maunya mewartakan sabda Allah di parokiku aja atau di daerahku tempat tinggal, misalnya seperti itu. Tapi enggak, tentu saja
kemanapun kita pergi harus mau membawa bendera Kristus, mau membawa bendera salib kita, mau membawa semangat Yesus. Nek meng diolok sepisan rasa ketakutan, rasa minder. Wong Tuhan Yesus aja istilahnya diejek sana sini, terus dicobai sana sini, tapi Tuhan Yesus tetap teguh dalam mewartakan kerajaan Allah, bahkan sampai mati di kayu salib, sampai rela menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dari situ saatnya kita mampu meneladan Tuhan Yesus, nggak takut ya, kita istilahnya harus berani menderita untuk membela kebenaran, untuk menegakkan kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu sempurna, kerajaan Allah itu menyenangkan, seperti itu. Nek kita cuman mikir penae, Pak Omen aku mau mewartakan kerajaan Allah atau berbuat baik di daerahku saja, yo itu namanya tidak mau memikul salib Yesus, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu melalui bacaan Injil hari ini tentu kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut dalam mewartakan kerajaan Allah di mana saja. Seperti tadi lagu itu ya, terang di mana saja. Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus juga. Kita tidak boleh takut, apalagi baru cuman diolok. Wah, kita misalnya tinggal di daerah yang mayoritas Muslim, misalnya seperti itu. Tentu saja kita juga harus mau menjadi terang buat mereka, orang malah menjauhi mereka, membenci mereka. Kita harus menunjukkan kalau salib Yesus itu luar biasa. Jadi orang malah ikut-ikutan, aku mau cedak-cedak wong agamanya ini. Itu ndak boleh, tentu saja. Justru kita harus mau berbagi kasih kepada mereka. Meskipun berbeda tetapi tetap satu, seperti semboyan Indonesia sendiri Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang berbeda-beda, kita meskipun berbeda agama, berbeda suku, harus mau membawa salib Yesus ya. Saya tekankan lagi, jangan malu dimanapun kita berada. Orang yang jago kandang gitu ya istilahnya, yang mau mewartakan di daerahnya sendiri, tetapi kita harus berani keluar untuk mewartakan sabda Tuhan, memberikan terang kepada semuanya. Nah gitu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah kita akan kembali lagi di renungan minggu depan. Nah mari kita sebelum akhiri renungan hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas sabdamu pada hari ini. Semoga sabdamu pada hari ini mampu menjadikan kami semakin tangguh dalam mewartakan kerajaan-Mu. Bantulah kami untuk tidak takut memanggul salib-Mu, mewartakan sabdamu dimanapun kita berada. Ya Bapa, sekali lagi kami mohon tuntunan-Mu untuk menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih tangguh lagi. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di renungan minggu depan. Berkah dalam.